Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Fajar Saputro dengan NIM 6211419102 ingin mempresentasikan program latihan fisik. Ya, untuk pengertian, kondisi fisik merupakan unsur yang sangat penting hampir di seluruh cabang olahraga. Oleh karena itu, latihan kondisi fisik perlu mendapat perhatian yang serius, direncanakan dengan matang dan sistematis sehingga tingkat kesegaran jasmani dan kemampuan fungsional alat-alat tubuh lebih baik. Kondisi fisik adalah salah satu syarat yang sangat diperlukan dalam setiap usaha peningkatan prestasi atlet. Bahkan dapat dikatakan dasar landasan titik tolak suatu awalan prestasi. Kondisi fisik merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan oleh peningkatannya maupun pemeliharaannya. Artinya bahwa setiap peningkatan kondisi fisik maka harus mengembangkan semua komponen tersebut. Kondisi fisik merupakan unsur yang sangat penting hampir di seluruh cabang olahraga. Oleh karena itu, latihan kondisi fisik perlu mendapatkan perhatian yang serius, direncanakan dan dengan matang dan sistematis sehingga tingkat kesegaran jasmani dan kemampuan fungsional alat-alat tubuh lebih baik. Yang selanjutnya itu dari aspek latihan. Aspek latihan itu ada 4, yaitu warming up, teknik, fisik, dan cool down. Untuk warming up itu ada pemanasan statis, yaitu pemanasan yang dilakukan dari ujung kepala sampai ujung kaki tanpa banyak melakukan gerakan, misalnya peregangan kaki atau lutut. Umumnya pemanasan ini dilakukan selama 30 detik atau lebih. Gerakannya ringan dan tidak menyakitkan, tapi akan merasakan seluruh badan meregang dan memengaruhi otot, bukan pada sendi. Yang kedua, pemanasan pasif. Pemanasan pasif harus dilakukan 2 orang untuk saling menekan dan menggerakkan otot. Contohnya, Anda bisa berdiri dengan pinggang menyandar ke tembok, sementara pasangan pemanasan Anda mengangkat kaki Anda dan meregangkan hamstring. Gerakan juga disebut pemanasan santai. Ini akan membantu mengurangi kejang otot, kelelahan otot, dan rasa sakit setelah berolahraga. Yang kedua itu untuk teknik. Teknik dalam gulat itu ada 4. Yang pertama yaitu clean fighting. Secara etimologi, clean fighting berarti bertempur dengan memiting. Sangat umum digunakan dalam gulat. Meskipun tergolong sulit, dengan teknik ini lawan tidak akan mampu menggunakan tendangan dan tinjuan sebagai senjata karena tubuhnya sudah tak mampu bergerak dengan leluasa lagi. Yang kedua, leverage. Secara harfiah, leverage berarti mengambil keuntungan. Jadi pegulat lebih tinggi dari lawannya akan lebih mampu memenangkan pertarungan dengan memanfaatkan jangkauannya yang panjang untuk meraih pergelangan kaki lawan. Yang selanjutnya yaitu joint lock. Dalam teknik ini, seorang pegulat hanya perlu mengisolasi lawan agar lawan tidak bisa bergerak. Teknik ini akan memberikan rasa sakit pada bagian sendi dan maupun memicu cedera pada lawan. Resiko yang terjadi antara lain adalah kerusakan otot, ligamen, dan tendon. Lawan bahkan berpotensi mengalami patah tulang karena gerakan ini. Yang gerakan keempat, grappling hold. Teknik ini sangat digunakan untuk mengendalikan gerakan dan posisi lawan. Gerakan grappling berfokus pada
berfokus pada cleansing, submission, dan juga pinning. Yang selanjutnya itu dari fisik. Fisik ada 4. Yang pertama kekuatan. Kemampuan otot untuk melakukan kontraksi guna membangkitkan tegangan terhadap suatu tahanan. Kekuatan merupakan komponen yang paling mendasar dan sangat penting dalam olahraga. Karena kekuatan merupakan daya penggerak setiap aktivitas fisik, berperan untuk mencegah cedera dan merupakan komponen dasar bagi komponen fisik lainnya. Kekuatan yang kita latih akan saat gulat lebih memprioritaskan pada otot tangan, dan latihan yang dipilih adalah pull up. Menurut tipe kontraksi ototnya, latihan tahanan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu latihan kontraksi isometris dan kontraksi isotonis. Kombinasi kedua kontraksi tersebut yaitu isokinetis. Yang selanjutnya itu daya tahan. Daya tahan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu daya tahan otot dan kardiorespiratori. Yang pertama, daya tahan otot. Kemampuan otot untuk melakukan kontraksi atau kerja dalam waktu yang relatif lama. Yang kedua, daya tahan kardiorespiratori atau daya tahan peredaran darah dan pernafasan adalah keadaan atau kondisi tubuh yang mampu untuk bekerja dalam waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan yang berarti setelah menyelesaikan pekerjaan tersebut. Yang selanjutnya adalah kelentukan. Kemampuan melakukan gerakan persendian seluas-luasnya dan elastisitas otot di sekitar persendian. Menurut Arsono 1988, fleksibilitas adalah kemampuan untuk melakukan gerakan dalam ruang gerak sendi. Untuk pengembangan fleksibilitas dapat dilakukan melalui peregangan otot dan memperluas ruang gerak otot. Untuk itu dapat dilakukan peregangan seperti peregangan dinamis dan statis. Yang selanjutnya itu kecepatan. Sebagai gerak laju yang dihasilkan oleh kontraksi otot, kecepatan juga bisa diartikan sebagai kemampuan untuk menempuh jarak tertentu dalam waktu yang sangat cepat atau pendek, dan kecepatan dipengaruhi oleh waktu reaksi. Komponen kecepatan bergantung kepada komponen yang lain yang mempengaruhinya, yaitu kekuatan, fleksibilitas, dan waktu reaksi. Yang selanjutnya itu cool down atau pendinginan. Yang pertama, state hamstring stretch. Untuk melakukan gerakan pendinginan ini, kamu hanya perlu duduk di lantai yang beralaskan matras. Posisikan kedua kaki lurus ke depan dan pastikan posisi dada mengarah ke depan dan bahu terdorong ke belakang. Dalam posisi ini, raih ujung ibu jari kaki dan tetaplah dalam posisi tersebut selama 30-45 detik. Yang selanjutnya, quad strict. Dalam posisi berdiri, tempatkan lengan di kedua sisi tubuhmu. Jaga keseimbangan dengan berpegangan pada meja atau kursi dengan tangan kiri. Tempatkan tangan kanan ke belakang dan genggam kaki kanan dengan posisi di belakang. Tahan posisi gerakan pendinginan ini selama 30-45 detik sebelum berganti posisi. Yang selanjutnya, shoulder stick. Untuk memastikan bagian dada dan bahu tertarik ke belakang, tarik lengan kanan hingga melewati dada sampai merasakan tarikan di bagian bahu. Tahan gerakan pendinginan setelah olahraga ini selama 30-45 detik. Lakukanlah hal yang sama kepada posisi sebelah kiri. Selanjutnya, arm strict, yaitu gerakan pendinginan ini dimulai dengan posisi kedua kaki terbuka, dada ke depan,
dan tarik bahu ke belakang. Angkat lengan kanan lurus ke atas, kemudian jatuhkan ke belakang kepala. Posisikan lengan kiri untuk menahan siku kanan dan tahan selama 30-45 detik. Lakukan gerakan ini untuk sisi yang satunya. Selanjutnya, ski stick. Untuk melakukan gerakan pendinginan setelah olahraga ini, kamu hanya perlu berdiri tegak dan angkat kedua lengan ke atas setinggi mungkin. Tetap di posisi tersebut selama 10-15 detik, lalu berulang sebanyak 2-3 kali. Untuk lampiran, yaitu tugas yang di Excel, itu dari tugas akhir dasar kepelatihan, itu kan ada tabel lampiran, bisa dilihat. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.